Isu radikalisme di internal KPK kembali muncul bersamaan dengan polemik tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut 51 pegawai KPK tidak lolos tes ASN dan dinyatakan merah sehingga akan diberhentikan. Alex juga menyampaikan pegawai KPK selain berkualitas namun harus setia Pancasila, bebas dari radikalisme hingga organisasi terlarang. Benarkah ada paham radikalisme yang tumbuh di KPK? Tepatkah TWK kemudian menjadi tolak ukur soal pemahaman radikal? Kita akan membahasnya bersama M. Yasin, Komisioner KPK periode 2007-2011 dan juga Yenti Garnasi, mantan Ketua Tim Pansel KPK. Bu Yenti, selamat malam. Pak Yasin, selamat malam. Selamat malam, Pak Yasin. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita lihat dulu pernyataan pimpinan KPK. Apa kemudian yang terjadi, bagaimana kemudian kisru di internal KPK menyisakan ada pemecatan 51 pegawai KPK. Berikut ini. 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Kan begitu. Ya. Ini. Kami sangat memahami bahwa pegawai KPK harus berkualitas, karena itu KPK terus berusaha membangun SDM tidak hanya aspek kemampuan, tetapi juga aspek kecintaan kepada tanah air, bela negara, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan pemerintah yang sah, dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang. Itu dia tadi cuplikan pernyataan dari Pak Alexander Marwata. Saya ke Bu Yenti terlebih dahulu karena dulu Ketua Tim Pansel, mengerti begitu ya apa sebenarnya yang dibutuhkan di KPK, semangatnya seperti apa. Yang terjadi saat ini, Bu Yenti melihatnya seperti apa? Apakah memang radikalisme itu terlihat di KPK sehingga memang menjadi salah satu concern utama, atau sebenarnya ini bukan isu yang terlalu kuat? Ya, baik. Baik, terima kasih. Agak berbeda ya. Dulu kami itu adalah pansel untuk komisioner. Pimpinan. Ya, komisioner ya, pimpinan KPK. Kalau sekarang kan permasalahannya agak berbeda karena sekarang adalah karena ada perubahan undang-undang, maka pegawai KPK harus berstatus ASN, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Namun berkaitan dengan tes yang diberikan ini termasuk TWK itu adalah kan BKN itu digunakan untuk hampir semuanya menggunakan itu untuk kalau menjadi ASN. Tetapi isu radikalisme pada waktu itu, ya saya tidak bisa memungkiri, kami memang sangat hati-hati, jangan sampai yang kami pilih itu terpapar lah. Jadi karena kan waktu itu kita semua sudah tahu bagaimana isu radikalisme itu secara global, ya, bagaimana juga kita pelajari bagaimana Indonesia ada perubahan ketika ada isu-isu radikalisme, isu-isu eksklusivisme dari agama tertentu, ya, agama Islam pada waktu itu yang bagaimana sejarahnya masuk di Indonesia dan lain sebagainya, itu tentu sudah ada kajiannya sendiri. Sehingga pada waktu itu kami memang meminta bantuan selain track record rekam jejak, juga kami meminta bantuan selain asesor, kami juga minta bantuan dari BNPT, dari BIN dan lain-lain ya, karena itu ada rekam jejak. Ada nggak jejaknya di sana. Kemudian kami juga menggunakan assessment center. Jadi di dalam hal rekrutmen itu kan ada tes potensi akademik, ada tes potensi, ada tes kompetensi. Nah, itu kan memang memerlukan suatu keahlian tersendiri, sehingga pansel-pansel pada umumnya itu menggunakan asesor. Nah, di sana nanti kami begitu hasilnya dari assessment center itu diberikan kepada kami briefing. Ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa gitu ya. Jadi memang nanti akan muncul warnanya apa, apakah warna merah ataukah warna-warna yang lain. Kalau merah itu bagaimana, atau biasanya memenuhi syarat, atau nilai tertentu masih memenuhi syarat tapi mepet ya, atau memang sama sekali tidak memenuhi syarat. Itu diterangkan kepada pansel oleh assessment center itu, oleh asesor gitu. Jadi ya nanti pada akhirnya diserahkan kepada
pansel ya kepada pengguna ya yang akan menggunakan terserah, tetapi dari BKN atau kalau dalam hal ini ya, atau kalau waktu itu kami dari assessment center memberikan gambaran seperti ini, orang ini begini begini begini, dan kemudian berkaitan dengan TWK ini kan kalau tidak salah memang kemungkinan kan seleksi itu ada TWK-nya, ada seleksi intelijensianya berkaitan dengan keterampilan, kemampuan di bidangnya, ada juga yang namanya TWK. TWK itu kan isinya antara lain ada tes berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada NKRI, kemudian tata negara, pemerintahan, sejarah nasional, dan kemudian bagaimana peran Indonesia dalam bidang internasional, pandangannya dalam dinamika internasional. Kemudian hal-hal inilah tentu saja nanti pertanyaan-pertanyaan dari isi yang namanya di TWK mulai Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, itu kan tentu pertanyaan-pertanyaannya itu ya tidak akan apakah Pancasila itu, tentu tidak. Tentu pertanyaannya adalah berkaitan dengan isi dari sila-sila itu. Jadi kadang-kadang tes ini memang bahkan mungkin pertanyaan itu sangat sederhana, tapi kadang-kadang banyak yang gagal di situ. Itu saya menjadi pansel. Contohnya misalnya seperti apa, Bu Yenti? Apakah memang pilihan menikah atau tidak menikah, misalnya urusan pribadi, menggunakan hijab atau tidak, seperti itu juga memang lumrah menjadi bagian dari pertanyaan untuk asesmen ini? Seperti itu, bisa jadi pada waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, saya kira Pak Yasin juga waktu itu kan komisioner ya, pasti juga mengikuti tes-tes itu ya. Tes-tes itu kadang-kadang sangat sederhana, bagaimana misalnya berkaitan dengan berkaitan dengan pemilihan ini. Kalau dalam keadaan ini dipilih ini ada anak kecil, misalnya anak kecil begini, kemudian anak kecil meminta sesuatu hal yang memang tidak boleh misalnya. Terus kemudian ada pilihan yang lain yang mengatakan anak kecil ini harus dibeginikan. Nah itu kan dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan KPK, tidak ada kaitannya dengan korupsi, tapi ada kaitannya untuk menilai bagaimana kepribadian yang bersangkutan yang berkaitan dengan TWK itu. Kepribadian dalam Pancasila kan pasti ada kepribadian mulai dari sila 1 sampai sila 5. Itu pasti ada. Bagaimana bermusyawarah dan lain sebagainya, bagaimana menilai orang lain, bagaimana tidak merasa eksklusif, bagaimana bisa kerjasama di dalam suatu lembaga, bagaimana bisa pengendalian diri, bagaimana dalam hal ada tekanan-tekanan tertentu. Jadi hal-hal itu yang biasanya kami sebagai pansel ya waktu itu ya, tentu ini berbeda, maka saya katakan beda karena waktu itu kami pansel, atau kami nanti kami briefing dengan assessment center itu briefing, mereka menyampaikan begini-begini, jangankan yang bersifat psikologi ya, di TWK kan ada psikologinya di situ, jangankan yang seperti itu, karena kan nanti pertanyaan gini Bu Yanti, banyak masyarakat yang kemudian melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang dianggap janggal, ini baru di level pegawai KPK saja, artinya hal yang serupa apakah juga ditanyakan di level pimpinan KPK? Apakah sama seperti itu atau memang ada perlakuan yang berbeda? Singkat saja sebelum saya ke Pak Yasin, kita harus dengarkan perspektif Pak Yasin. Yang berbeda tergantung akan mengisi apa. Rekrutmennya akan apa. Pertanyaan untuk calon ASN yang dari SMA jadi pegawai negeri tentu berbeda. Untuk calon pimpinan misalnya Pratama berbeda. Untuk pimpinan pejabat tinggi berbeda. Tetapi ada hal-hal yang bisa jadi kita merasa ini pertanyaannya kok konyol sekali, kok pertanyaannya kok seperti ini, sepertinya sederhana, padahal di situ kadang-kadang bisa menjadi kebanyakan juga gagal. Tapi yang paling penting begini, BKN itu juga tidak sendirian ya, tidak punya ini sendiri karena dia PPA-nya itu kan mengikuti graduate record examination-nya internasional, udah ada standar internasionalnya. Jadi saya merasa bahwa ya kalau kita akan mempertanyakan, kita pelajari dulu apa yang sudah di Indonesia maunya begini gitu kan, pelajari dulu begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Yasin, mungkin ada pandangan berbeda atau sepakat dengan Bu Yenti? Iya, yang sepakati ada beberapa hal ya. Bahwa intinya mencari orang yang berintegritas dan punya profesionalitas, dan juga punya track record atau rekam jejak yang baik pimpinan maupun staf. Tapi konteksnya kan radikalisme ini tadi yang jadi permasalahan.
Nah, tapi sebelum menuju ke radikalisme, ada Taliban dan lain sebagainya, saya ingin menjelaskan bahwa isu yang berkembang saat sekarang ini simpang siur. Jadi kalau saya mengamati, ini merupakan suatu pelemahan KPK yang terstruktur setelah undang-undangnya, maka SDM. Saya sering menggambarkan di dalam suatu wawancara itu, siapa pimpinannya yang terekrut menjadi pimpinan KPK yang 5 orang itu, yaitu Bu Yenti Garnasi ini kan pernah jadi panselnya ya. Siapapun pimpinannya, yang penting dia itu adalah tujuan juga ikut memberantas korupsi, maka itu berat driver mengendarai mobil, mobilnya akan berjalan dengan bagus. Yang ingin kita gambarkan poinnya bahwa pimpinan periode pertama, kedua itu membentuk capacity building. Jadi merekrut orang yang berintegritas, orang yang profesional, yang background check-nya itu adalah orang-orang yang tidak bermasalah yang masuk di situ itu. Itu melalui rekrutmen yang diatur di PP 63 tahun 2005. Dan sekaligus ada 2 PP, yaitu PP 27 tahun 2006. Saya sudah ada di situ sejak tahun 2004, yaitu pertama berdirinya KPK, saya sudah ada di situ sebagai direktur. Nah, periode 2007 dan 2011 itu adalah sebagai komisioner, unsur pimpinan. Dari panjang saya dari KPK itu, jadi bisa banyak cerita. Bahkan pembentukan PP 63 yang mengatur itu sistem manajemen sumber daya manusia di KPK itu, saya menjadi anggota tim pembentukan itu, pembahasannya 1 tahun untuk 2 PP itu. Dan berhasil bersama instansi terkait, ya ada Kementerian Hukum dan HAM, dan Menpan, ada Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Ada 7 kementerian yang setuju membentuk PP itu. Status pegawai KPK itu adalah baik misi negara. Dan swasta ya, komisi negara yang diatur oleh PP, peraturan pemerintah, dan juga PP 27 itu adalah mengenai pimpinannya. Baru ada itu adalah 2005 akhir dan 2006 awal untuk pimpinannya. Sebelumnya kita menerima perskor. Poin yang ingin kita sampaikan, hal ehwal yang mengatur pegawai, bagaimana merekrut pegawai, bina, kemudian pola karirnya, kemudian hal-hal yang menjadi hak pegawai untuk bisa membuat wadah pegawai itu ada semua di PP itu. Nah, makanya kalau itu alih status itu adalah untuk memberhentikan, dari aspek legalnya pun juga melanggar saya kira. PP 41 tahun 2020 tentang alih status itu tidak ada, yaitu yang istilahnya klausula pasal yang memberhentikan pegawai. Bahkan apabila gajinya timpang diatur di dalam pasal itu, maka akan ditambah dengan tunjangan khusus. Karena grading untuk pegawai KPK itu lebih tinggi dari ASN. Nah, yang kedua, legal basis yang dilanggar lagi. Keputusan MK atas judicial review Undang-Undang 19 tahun 2019. Itu dinyatakan bahwa secara materialnya, itu kan formalnya kata ditolak. Tapi secara material bahwa alih status pegawai itu harus tidak merugikan pegawai. Jadi ada 2 aturan yang dilanggar. Berarti pemecatan yang dilakukan oleh BKN dan KPK itu bermasalah. Padahal Pak Presiden tanggal 17 yang lalu, Mei, bahwa yang namanya tes wawasan kebangsaan itu adalah langkah perbaikan, bukan langkah pemecatan. Dan ini masih ada peluang untuk memperbaiki melalui coaching atau pendidikan atau training dan lain sebagainya. Pegawai komisi negara yang memakan APBN atau yang menikmati gaji dari APBN kan sama dengan ASN. Tinggal mindahkan saja di sana sehingga ada kurangnya, tinggal memperbaiki. Pak Yasin, nah, kemudian, saya harus potong. Satu poin lagi. Satu poin lagi. Jadi dalam PP 63 tadi, bahwa apabila pegawai KPK itu melanggar kode etik etiknya berat dipecat. Apabila kinerjanya rendah, bisa 3 tahun berturut-turut dapat D atau 1C itu juga dipecat. Apabila pelanggaran hukum itu dipecat. Bukan melalui tes wawasan kebangsaan. Jadi ada aturan-aturan tertentu untuk bagaimana pegawai itu melanggar atau tidak. Baik. Ya, isu Taliban ini saya kira juga tidak pas. Ya. Semua pekerjaan pegawai KPK diatur oleh standar operating procedures.
menyimpang dari SOP saja itu sudah dipanggil oleh pengawas internal. Apalagi berpandangan misalnya saja nyeleneh dan berafiliasi kepada misalnya organisasi terlarang atau partai politik yang terlarang misalnya. Atau karena paham-paham radikal yang terlarang itu sudah kena dulu di pengawas internal. Pak Yasin, tadi Pak Yasin menyebutkan bahwa sudah ada arahan Presiden, sudah jelas begitu. Tapi pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan KPK itu juga diikuti rapatnya oleh Menpan dan Menkumham. Artinya memang ada peran serta pemerintah di sana. Apakah kemudian memang pesan Presiden salah ditafsirkan atau memang apa yang ingin disampaikan oleh para pembantu Presiden ini dalam jajaran menteri ini? Kita nanti akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita masih berbicara mengenai polemik pemecatan 51 pegawai KPK. Saya ke Pak Yasin, singkat saja sebelum saya ke Bu Yenti lagi. Sudah ada arahan dari Presiden, tapi ternyata keputusannya lain. Pimpinan KPK dan sejumlah menteri hadir dalam rapat membahas mengenai ini. Ada yang mengatakan ini bentuk pembangkangan atau bagaimana Pak Yasin membacanya? Ya, kalau instruksi Presiden sudah dideklar melalui siaran pers, kan terdengar di seluruh masyarakat Indonesia. Dan apabila kemudian tindak lanjutnya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, itu telah merupakan langkah perbaikan, masih ada peluang untuk memperbaiki, mestinya itu yang diacu. Dicabutlah itu SK 652 itu, dan aktifkan kembali, mestinya seperti itu. Kalau itu adalah mengikuti instruksi Presiden. Tapi hal poin yang penting nih Mbak Elvira yang ingin kita sampaikan. Pernyataan adalah salah satu pimpinan KPK itu ngomong radikalisme. Ini apakah bisa dipertanggungjawabkan omongannya itu? Ini menjadi menarik bagi masyarakat. Karena yang dipecat itu banyak juga yang tidak juga beragama Islam. Dari nama-nama yang ada di situ ada Benediktus, ada Herbert Nababan, ada Rosamala Aritonang, ada Andre Dedi Nainggolan. Semua itu adalah orang-orang yang berprestasi dan Kasatgas yang menangani kasus-kasus besar. SIM, kasus bansos, kasus jual beli jabatan yang akhirnya OTT juga di Kementerian Agama itu. Itu kasus-kasus besar yang ditangani, ada 9 satgas yang termasuk dipecat 51 orang itu. Nah ini kan desain yang sangat utuh, yaitu undang-undangnya sudah diubah menjadi lemah, dan yang kedua SDM-nya. Sehingga motor penggerak yang berintegritas di dalam KPK itu kalau itu dicopot ya saya kira sudah tidak ada lagi. Jadi menurut Pak Yasin isu radikalisme itu hanya mengada-ngada saja, hanya menarget orang-orang tertentu saja, atau memang secara peraturan memang sudah benar langkahnya? Secara peraturan tadi kan sudah saya sebutkan. Kalau dari aspek legal basis itu melanggar PP 41 tahun 2020 mengenai alih status pegawai. Kemudian legal basis yang kedua keputusan MK atas judicial review Undang-Undang 19 tahun 19. Di situ materialnya jangan sampai merugikan, alih status itu jangan sampai merugikan pegawai KPK. Itu kan jelas, itu dipakai dong. Itu kan keputusan hukum itu yang harus dihormati dari Mahkamah Konstitusi. Dari dua itu saja sudah, apalagi ditambah dari statement Pak Presiden pada waktu siaran pers tanggal 17 Mei. Bahwa alih status ini jangan dipakai sebagai alat untuk misalnya saja memberhentikan atau menonaktifkan. Tapi ambillah sebagai langkah perbaikan. Dan saat sekarang adalah ada peluang untuk memperbaiki itu. Kata-katanya persis seperti itu. Apa harus dilanggar oleh 3 menteri atau 2 menteri plus pimpinan KPK. Kemudian mengeluarkan statement Taliban. Saya kira tidak proper lah itu. Sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Presiden, melanggar legal basis yang harus diikuti, keputusan MK dan PP nomor 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai. Nah ini masyarakat kan sudah mulai menilai ini ada apa nih, lain. Oke. Apa KPK itu harus ada tapi tidak berfungsi apa-apa, apa itu maunya. Karena menangani kasus-kasus besar. Jadi kalau kembali ke radikalisme Taliban itu sudah ada. Di situ kalau masalah beda agama, misalnya untuk yang beragama Islam, itu kan boleh di dalam Undang-Undang Dasar kan boleh menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya pada Jumatan.
Terus kemudian pada waktu di Jumat juga ada Iqbal. Jumat itu adalah orang Kristen yang juga ada kebaktian di situ. Diberikan peluang semua dan di dalam itu mereka bekerja secara harmonis. Yang berbeda agama ada ya, kalau etniknya macam-macam, ada Batak, ada Cina, etnik Tionghoa ya, ada Jawa, ada Sunda dan lain sebagainya, atau ada Ambon, Kristen itu juga Ambon. Itu bekerja dengan baik, bekerja sama, tidak pernah bersinggungan yang berkaitan dengan ideologi di dalamnya. Oke, Saya sebagai mantan komisioner tahu karena kami adalah pengguna mereka. Dan bahkan teman saya pada waktu saya di jajaran direktur. Banyak yang juga dipecat itu karena dianggap radikalisme. Saya kira yang kita bangun itu egaliter di KPK itu. Oke, Jadi baik. apabila pimpinan ada salah silahkan. Berikan masukan sesuai dengan etik yang ada. Karena kita kan dikungkung dengan kode etik. Meleset sedikit aja udah diproses untuk diperiksa oleh PIPM atau pengawas internal, dan kita menggunakan whistleblowing system. Siapa di antara anggota tim yang berperilaku nyeleneh, malah terima suap, maka itu langsung diproses oleh pengawas internal. Jadi di KPK itu sangat-sangat berat. Kalau melanggar etik saja dikeluarkan, kalau di ASN enggak lah. Diaudit dulu kalau di ASN itu. Saya pernah menjadi inspektur jenderal di Kementerian Agama. Kalau kami akan memecat orang itu kita audit dulu. Audit kekayaan, kemudian audit tujuan tertentu atau audit investigasi. Adakah niat jahat untuk melakukan penyimpangan itu? Baru hukumannya hukuman ringan, tertulis, atau lisan. Atau hukuman berat. Hukuman berat itu boleh dipecat. Itu tidak serta-merta. Bukan melalui tes wawasan kebangsaan seperti ini. Saya ke harus Bu melalui Yenti. audit Baik, yang benar itu saya kalau ke Bu mau Yenti. memecat pegawai. Bu Yenti, apakah benar memang seperti yang disampaikan oleh Pak Apakah Yasin betul-betul tadi? dia melanggar etik, melanggar Oke. hukum? Lah ini kan tidak. Pak Yasin, saya ke Bu Kinerjanya juga bagus. Saya ke Bu Yenti dulu. Oke. Kode etik tidak dilanggar. Melanggar hukum juga tidak. Hanya melalui tes wawasan kebangsaan. Ini kan jelas ini merupakan suatu skenario yang tidak bagus, yang bertentangan dengan aturan perundangan. Oke. Itu Mbak Elvira. Oke, saya ke Bu Yenti. Agar ini lebih clear, lebih jelas, apakah memungkinkan Bu Yenti, karena Bu Yenti bagian dulu dari pansel pimpinan KPK, membangun dari awal begitu ya, tanda kutip, para pimpinan yang saat ini kemudian memutuskan untuk memecat 51 pegawai KPK. Apakah tes wawasan kebangsaan ini bisa dibuka transparan kepada publik sehingga jelas begitu publik memahami apa yang sebenarnya terjadi? Ya begini, pertama agak sulit ya membandingkan apa yang kami lakukan karena saya sebutkan saya adalah panselnya pimpinan KPK komisioner. Sedangkan ini dan menggunakan undang-undang lama. Saya masih menggunakan undang-undang 2002. Sementara ini adalah undang-undang baru. Dan yang dalam BKN itu kan ada 3 ya Pak Yasin. Tes intelijen, tes intelijensia, tes PWK, dan kemudian tes karakteristik pribadi. Nah, saya juga tidak tahu apakah yang 51 ini memang berkaitan dengan apa tadi Pak Yasin mengatakan ada kaitannya dengan Taliban atau apa. Kan kita nggak tahu ya. Yang 51 ini yang di mana jatuhnya, karena dari itu kan ada PIU, ada PWK, dan ada tes karakteristik pribadi. Nah, kita kan tidak tahu 51 itu yang mana. Kitanya nggak tahu ya Pak Yasin ya, karena memang tidak disampaikan ke publik. Kita nggak tahu yang mana 51 tadi. Karena tadi Pak Yasin mengatakan ada temannya yang nampaknya tidak mungkin lah teman saya seperti itu. Nah, kita memang tidak tahu. Tapi memang harus difikirkan karena ini adalah pengalihan status dan ini berdasar untuk KPK, terutama untuk KPK, dan ada undang-undangnya baru, dan tentu saja harus kita pikirkan juga seandainya yang tidak bisa dianggap tidak lolos di tes ASN ini, terus harus diapakan? Itu juga memang harusnya difikirkan, bukan harus kemudian saya tidak tahu undang-undang dalamnya apakah harus diberhentikan gitu ya. Saya juga agak miris bicara dipecat ya Pak Yasin, apakah diberhentikan saya tidak tahu juga. Namun kan memang harus negara harus memikirkan itu, yang tidak tidak lolos sebagai ASN dari 1.200 sekian, ya ada 51. Dan saya juga setuju ya dengan Pak Yasin, tidak boleh juga dikatakan bahwa yang 51 itu adalah karena terlibat atau
berkaitan dengan Taliban atau berkaitan dengan radikalisme, ya kita juga nggak tahu Pak Yasin, karena yang gimana di 3 tes itu mana yang memang jatuhnya yang membuat dia tidak bisa lolos dari ASN, karena kan itu kan ada persentasenya ya, misalnya tes intelijen umum itu nilainya 35, kemudian PWK itu 30, kepribadian 35, itu mereka BKN itu punya udah standarnya itu sudah ada. Nah ini memang kita tidak tahu. Jadi saya kira ya tidak boleh menyatakan bahwa yang 51 itu tidak diterima karena ada atau terkait isu radikalisme. Kalau kami dulu memang mencari orang yang tidak terlibat radikalisme, semuanya pasti kita setuju dong. Masa masuk ke KPK ada isu radikalisme, di komisioner lagi. Oke, baik. Pak Yasin yang tahu di dalam itu ada apa tidak kecenderungan Taliban, kecenderungan radikalisme itu ada apa tidak? Pak Yasin tahu. Pak Yasin tahu perkembangannya, tapi berkembang kan Pak ya, jangankan itu berkembang. Saya juga berpikir gini jadinya, kalau yang tadinya 75 ini ternyata kemudian tidak lolos karena wawasan kebangsaan, jadi pertanyaannya dulu rekrutmennya bagaimana, gitu kan ya Pak Yasin ya. Nah itu kan memang ada perubahan sehingga sekarang tidak lolos gitu. Oke, banyak pertanyaan yang kemudian masih harus dijawab. Kita juga tahu setiap undang-undang baru, pembentukan lembaga baru pasti di tahun-tahun pertama itu adalah berkaitan dengan capacity building, udah pasti itu. Semuanya LPSK, KPK semuanya pasti. The first stage itu pasti tentang itu. Nah, kan kita sudah 2002 sampai dengan sekarang sudah cukup lama. PK 2004 ya Pak dilantiknya ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Saya objektif saja dan tidak akan memihak mana-mana lah. Tapi kita sendiri sampai saat ini tidak tahu 51 itu tidak lulusnya apakah memang berkaitan dengan radikalisme karena BKN itu ada 3 tes. 30, 35, 35 nilainya. Nah yang mana? Baik, banyak pertanyaan yang memang kemudian harus dijawab, dituntaskan. Kita juga menunggu apakah kemudian Presiden akan kembali memberikan pernyataan secara resmi usai keputusan dari pimpinan KPK memberhentikan 51 pegawai KPK. Tapi sebelumnya terima kasih Bu Yenti, Pak Yasin sudah berbagi perspektif malam hari ini. Menarik sekali diskusi kita malam hari ini, sangat sayang waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.